Kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian solenoid dengan menggunakan microcontroller dan keypad. Pengendalian solenoid dengan menggunakan microcontroller dan keypad dapat kita lakukan dengan menghubungkan microcontroller ke driver solenoid dan memprogramnya untuk mengatur arus dan tegangan yang diterapkan ke solenoid melalui input yang diberikan dari keypad. Adapun dasar teori pengendali solenoid dengan microcontroller melalui keypad meliputi beberapa komponen utama, seperti microcontroller berfungsi sebagai otak dari sistem pengendalian solenoid dan dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran solenoid melalui program yang dijalankan di dalamnya. Yang kedua ada driver solenoid itu sendiri. Driver solenoid itu digunakan untuk mengontrol arus dan tegangan yang diterapkan ke solenoid sehingga dapat mengatur daya tarik solenoid. Yang terakhir ada keypad. Keypad berfungsi sebagai input untuk mengatur kecepatan dan arah putaran dari solenoid. Mungkin eh, cukup penjelasan pengendalian solenoid. Keypad selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan eh, berikutnya dari sesi praktikum ini, yaitu mengenai flowchart rangkaian pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Oke, jadi di sini kami menggunakan software Tinkercad dalam proses pengerjaannya. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan beberapa komponen yang akan digunakan pada praktikum ini terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan komponen tadi, kita bisa menyambungkan beberapa komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah kita selesai merakit rangkaian tersebut, kita bisa membuat suatu codingan untuk menjalankan rangkaian tadi. Nah, setelah kita selesai membuat codingannya, kita bisa memutuskan untuk memulai simulasi rangkaian tadi dengan merun simulasinya. Ketika kita merun simulasi namun terdapat notifikasi running gagal, maka terdapat codingan atau rangkaian yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian setelah codingan atau rangkaian tadi sudah kita perbaiki, kita bisa merun simulasi kembali dan melanjutkan untuk ke proses berikutnya, yaitu untuk menjalankan rangkaian tadi dengan menekan tombol pada keypad angka 1 dan angka 0. Nah, di sini ada dua proses ya. Ketika kita menekan tombol angka 1 pada keypad, maka solenoid akan berubah kondisinya dari normally close atau NC menjadi normally open atau NO. Nah, lalu ketika kita menekan tombol angka 0 pada keypad, maka solenoid akan berubah kondisinya dari normally open atau NO menjadi normally close atau NC. Nah, ketika kedua percobaan ini telah dilakukan, maka percobaan rangkaian pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad pada praktikum ini telah berhasil dan sukses dilakukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke beberapa komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3, lalu yang kedua ada 9 volt battery, lalu yang ketiga ada relay SPDT. Ini adalah jenis relay yang memiliki satu kutub tunggal atau disebut single pole dan dua posisi terlempar atau double throw. Fungsi relay SPDT ini ialah untuk mengontrol satu sumber daya yang biasanya listrik pada jalur yang berbeda. Ketika relay aktif, kontak akan beralih dari posisi 1 ke posisi 2. Begitupun sebaliknya ketika relay tidak aktif. Contoh penggunaan relay SPDT ialah pada rangkaian saklar lampu otomatis pada kendaraan. Ketika saklar diposisikan pada otomatis, relay SPDT akan menghubungkan lampu dengan sumber daya yang berasal dari sensor cahaya. Ketika kondisi cahaya di sekitar kendaraan gelap, relay akan beralih dan menghubungkan lampu dengan sumber daya yang berasal dari baterai kendaraan. Relay SPDT juga sering digunakan dalam sistem kontrol industri dan peralatan elektronik lainnya, di mana diperlukan pengontrolan arus listrik atau sinyal pada dua jalur yang berbeda. Lalu komponen selanjutnya ada red LED, lalu ada 1K resistor,
Lalu komponen selanjutnya itu ada keypad 4x4 dan yang terakhir itu ada breadboard. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai komponen praktikum kali ini, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian solenoid di Tinkercad dengan komponen-komponen yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, selanjutnya row 1 pada keypad dihubungkan ke pin nomor 9 Arduino. Row 2 pada keypad dihubungkan ke pin nomor 8 Arduino. Row 3 pada keypad dihubungkan ke pin nomor 7 Arduino. Row 4 pada keypad dihubungkan ke pin nomor 6 pada Arduino. Kolom 1 pada keypad dihubungkan ke pin nomor 5 Arduino. Dan kolom 2 pada Arduino dihubungkan ke pin nomor 4 pada keypad. Selanjutnya, sumbu negatif baterai 9 volt dihubungkan ke terminal 1 SPDT relay. Dan sumbu positif pada baterai 9 volt dihubungkan ke positif pada breadboard. Selanjutnya, terminal 6 pada SPDT relay dihubungkan ke kaki negatif pada LED. Lalu kaki resistor dihubungkan ke sumbu positif pada baterai LED. Selanjutnya, terminal kelima SPDT relay dihubungkan ke Arduino dengan pin 10. Dan terminal 8 pada SPDT relay dihubungkan ke ground pada Arduino. Baik, seperti inilah tampilan dari rangkaian solenoid yang dibuat di Tinkercad. Selanjutnya akan ada codingan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan bagian coding untuk menjalankan rangkaian yang telah dibuat. Yang pertama kita perlu lakukan adalah kita akan memasukkan library dari keypad dengan mengetikkan pagar hashtag include keypad.h. Lalu kita akan menghubungkan solenoid pin dengan pin 10 pada Arduino Uno dengan mengetik konstanta integer solenoid pin sama dengan 10. Lalu kita akan memasukkan jumlah baris dan kolom pada keypad. Untuk baris sebanyak 4 dengan mengetikkan konstanta byte row sama dengan 4, lalu konstanta byte calls sama dengan 3 untuk jumlah kolom dengan sebanyak 3 kolom pada keypad. Lalu kita akan masukkan daftar karakter pada keypad dengan mengetikkan char key, rows, dan calls sama dengan dari 1, 2, 3 sampai bintang 0 dan pagar. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan pin pada keypad terhubung kepada Arduino Uno. Untuk bagian row pins atau baris akan terhubung ke pin 9, 8, 7, dan 6. Lalu untuk call pins atau pin pada kolom akan terhubung kepada pin 5, 4, dan 3. Lalu kita akan membuat objek keypadnya dengan mengetikkan keypad sama dengan keypad, make key map, keys, row pins, call pins, rows, calls. Lalu kita akan void setup, mulai mengatur pin solenoid sebagai output dengan mengetikkan pin mode, solenoid pin, output. Lalu kita akan mengaktifkan serial monitornya dengan mengetikkan serial.begin 9600. Lalu kita akan void log memasukkan kondisi yang diinginkan dari modul, yaitu 2 kondisi. Dengan
Langkah pertama yaitu kita akan membuat komen agar tombol yang ditekan pada keypad dapat terbaca dengan mengetikkan char key sama dengan keypad.getKey. Lalu untuk kondisi pertama, jika tombol 1 ditekan akan mengaktifkan solenoid, kita akan mengetikkan if key sama dengan 1 dengan digital write-nya solenoid pin high, lalu serial print in-nya solenoid on. Ini kondisi di mana jika tombol 1 ditekan, maka solenoid akan aktif. Lalu untuk kondisi kedua, di mana jika ditekan tombol 0, maka solenoid akan dimatikan, maka kita mengetikkan else if key sampai dengan 0. Lalu untuk digital write-nya solenoid pin low atau off, mati, serial print in solenoid off. Ini kondisi jika tombol 0 ditekan, maka solenoid akan dimatikan. Maka selanjutnya kita akan coba simulasinya. Kita start simulation. Di sini solenoid untuk outputnya akan dikeluarkan melalui lampu ini. Jadi saat kita menekan tombol 1, maka lampu akan menyala. Lalu saat kita menekan tombol 0, maka solenoid akan mati dan lampu akan mati. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Nama saya Getron Tegalung. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum pengendali solenoid on atau off dengan microcontroller melalui keypad. Untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung lihat pada simulasi di Tinkercad. Oke, simulasinya. Pertama kita start simulasi. Untuk hasilnya, ketika ditekan angka 1 pada keypad, maka solenoid berubah kondisi dari normally close ke normally open. Dari simulasi ini bisa kita lihat dari di sini lampunya menyala. Itu artinya solenoid berubah dari kondisi NC ke kondisi NO. Kemudian hasil yang kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, maka solenoid berubah kondisi dari normally open ke normally close. Bisa dilihat dari lampunya yang mati, itu artinya solenoid berubah dari kondisi normally open ke normally close. Sekian hasil dari praktikum. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada praktikum kelima ini mengenai pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad, dapat disimpulkan bahwa solenoid merupakan katup yang dapat digerakkan dengan energi listrik dan mempunyai kumparan sebagai penggeraknya. Solenoid dapat berupa elektromekanis, AC/DC, hidrolik, atau pneumatik. Pada praktikum kali ini, kelompok kami berhasil membuktikan simulasi karena output yang dihasilkan telah sesuai, yaitu yang pertama, ketika ditekan angka 1 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally close ke normally open. Yang kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally open ke normally close. Baik, cukup sekian teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.